Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Henry dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Kita masuk pada semester kedua untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang mana pada 6 bulan belakangan ini anak-anak Bu Guru sudah belajar selama 1 semester untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan lanjutkan untuk pelajaran KD 3.10, yaitu tentang memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Selama 6 bulan ke depan, anak-anak Bu Guru akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti mulai dari KD 3.10 sampai KD 3.17. Jadi nanti selama 6 bulan ke depan, kita juga akan belajar tentang tata cara bersuci, tata cara sholat, kemudian kita akan mempelajari tentang sejarah Islam, di mana kisah keteladanan Nabi dan Rasul yang akan kita pelajari selama di semester kedua ini. Untuk itu, mari kita mulai pelajaran dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Semuanya dalam keadaan berdoa. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, dengan semangat baru kita mulai belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo ready? Tetap semangat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami makna bersyukur. Sebelum kita mendalami tentang makna bersyukur, tentunya sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bersyukur. Bersyukur berasal dari kata syukur. Itu bukan bahasa Citayam loh, tapi bahasa Arab. Apa itu syukur? Syukur berasal dari syakaro. Syakaro itu artinya berterima kasih. Berarti syukur artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Berarti kita akan mempelajari yang pertama, pengertian bersyukur. Bersyukur itu apa? Yang kedua, bagaimana caranya kita bersyukur? Yang ketiga, apa manfaatnya kalau kita bersyukur? Yang keempat, apa akibatnya kalau kita tidak bersyukur? Baik anak-anak, Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Anak-anak, kita hadir ke dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa. Lalu kemudian kita sebagai manusia memiliki apa-apa, memiliki harta dan benda, memiliki pakaian, memiliki rumah, kendaraan, segala macam. Itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kita ke alam semesta ini, hadirnya kita ke dunia ini, itu merupakan nikmat dari Allah. Kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah, maka tidaklah kita sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri, untuk berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung.
Namun kalau kita bedakan, nikmat Allah itu bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada namanya nikmat jasmani. Apa anak-anakku? Nikmat jasmani. Apa itu nikmat jasmani? Yaitu nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tubuh kita ini semuanya adalah nikmat. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 tangan saya yang kiri dan kanan, 2 kaki saya pakai sepatu baru, 1 mulut saya tidak boleh bohong. Itu diantara nikmat jasmani yang Allah berikan. Mata kita, Allah beri kita mata 2, sehat. Dengan mata kita bisa melihat hasil ciptaan Allah. Allah beri kita tangan, dengan tangan kita bisa bekerja. Allah beri kita kaki, dengan kaki kita bisa berjalan, kita bisa berlari. Anak-anak Bu Guru yang laki-laki bisa main bola, iya kan? Itu semua adalah nikmat dari Allah. Itu contoh dari nikmat jasmani. Kemudian apalagi? Nikmat rohani. Allah beri kita akal yang sehat. Kita lihat di luar sana, ada orang yang tidak waras, orang gila. Nah, kita masih diberi oleh Allah akal yang sehat. Itu nikmat rohani. Apalagi misalnya anak-anak, nikmat punya iman. Banyak orang di luar sana yang tidak beriman menjadi orang kafir. Lalu kemudian di akhirat dia akan masuk neraka, disiksa sama Allah karena durhaka. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman oleh Allah. Kemudian apalagi nikmat rohani? Nikmat menjadi orang Islam. Anak-anak Bu Guru senang kan kita menjadi umat Islam. Umat yang selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Itu nikmat rohani, yaitu nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi orang yang beragama Islam, nikmat sehat akal dan pikiran, itu nikmat rohani. Dan yang ketiga, ada namanya nikmat rezeki. Apa itu nikmat rezeki? Misalnya, kita punya rumah, ya, kita punya pakaian, kita punya makan makanan yang enak. Banyak kita lihat orang di luar sana yang harus mengais tong sampah dulu, baru dapat makan. Anak-anak Bu Guru tinggal bilang sama ayah bunda, mau makan ini, langsung ada. Nikmat rezeki. Nikmat yang paling utama di antara nikmat yang Bu Guru sebutkan tadi itu adalah nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi orang yang beragama Islam, dan yang paling utama lagi adalah nikmat menjadi orang yang sehat. Oleh karena itu, kalau di dalam Al-Quran Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan jika kalian tidak bersyukur, ingatlah azab Allah sangat pedih. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah kalau kita bersyukur atas nikmat Allah itu, maka Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Tetapi kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih atas semua yang Allah beri kepada kita, Allah akan mengazab, Allah akan menyiksa kita. Tentunya nggak ada yang mau kan anak-anak Bu Guru kena siksa Allah. Nggak ada yang mau, Bu Guru juga nggak mau. Takut masuk api neraka. Oleh karena itu, jadilah anak yang pandai bersyukur. Pertanyaannya, Bu Guru, lalu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Nah, Bu Guru akan jelaskan. Kebanyakan di antara manusia pandai bersyukur melalui lisan, melalui ucapannya. Ketika dia diberi rezeki sama Allah, dia berucap langsung Alhamdulillah. Ketika dia dibeliin sama bundanya baju baru, dia berucap terima kasih bunda, Alhamdulillah ya Allah.
itu namanya berterima kasih melalui lisan. Melalui apa, Nak? Melalui lisan. Tetapi bersyukur kepada Allah tidak hanya melalui lisan saja, tidak hanya melalui lidah saja, ucapan saja, tidak. Ada yang lebih baik daripada itu, yaitu melalui perbuatan. Bagaimana caranya bersyukur melalui perbuatan? Yaitu dengan cara mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah beri kita tangan. Kalau Allah itu suka enggak? Ya, suka nggak kalau tangan ini kita gunakan untuk menolong orang? Oh, suka. Kita pakai tangan ini untuk menolong orang. Kita tanya dulu, boleh nggak kalau tangan ini kita pakai buat nonjok teman? Nggak boleh. Maka jangan kita lakukan. Jadi, cara bersyukur yang kedua adalah dengan cara kita gunakan nikmat Allah itu untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jadi yang pertama apa, Nak? Ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah. Yang kedua adalah kita gunakan nikmat Allah untuk hal yang Allah ridhoi. Kaki kita langkahkan ke masjid, kita langkahkan ke musola, ke tempat mengaji. Allah ridho nggak ya? Ridho, gunakan kaki untuk itu. Kalau kaki saya gunakan buat mencelakai teman, buat nendang teman, boleh nggak ya? Allah suka tidak ya? Tidak, jangan digunakan untuk itu. Kemudian cara yang ketiga adalah kita sedekahkan sebagian nikmat Allah, rezeki dari Allah itu. Karena orang yang rajin bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Ya, Allah akan lipat gandakan. Di dalam surah Al-Kautsar, Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Cara bersyukur berikutnya adalah sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Itu cara kita bersyukur berikutnya, yaitu dengan mendirikan sholat dan berkurban. Siapa anak-anak Bu Guru yang rajin sholatnya? Oke, siapa yang masih sholatnya disuruh-suruh? Nah, sebagai umat yang beragama Islam, anak soleh dan solihah dari ayah dan bundanya, sholat itu sudah tidak lagi disuruh-suruh. Karena sholat adalah tiang agama sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Oke anak-anakku, terakhir Bu Guru akan sampaikan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Dan orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, ingat, Allah akan mengazab, menyiksa dengan azab siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini barangkali penjelasan dari Bu Guru. Untuk itu anak-anak, terakhir mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Sebelum pembelajaran Bu Guru tutup, untuk tugas kalian nanti akan Bu Guru share lewat guru kelas masing-masing. Kita tutup pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar dari rumah. Oke anak-anakku, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.